Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Subhanallah, pasti teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar pendidikan agama Islam, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Siap-siap ya, sebelum berdoa, tolong duduknya yang rapi, bacanya yang khusyuk. Oke, kita mulai ya doanya. Ista'idu iqra'u ad-du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Bagaimana perasaannya setelah berdoa? Pastinya rasanya hatinya tenang kan? Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran surat Al-Falaq. Sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita sudah belajar surat An-Nas. Teman-teman masih ingat nggak nih surat An-Nas? Pastinya masih ingat ya. Yuk, sebelum memulai kita ulang dulu surat An-Nasnya. Ya, Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Gimana? Sudah baca surat An-Nasnya? Gimana perasaannya? Pasti tenang karena kita selalu mengingat ayat-ayat Allah. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi surat Al-Falaq. Di mana pada materi ini kita harus mencapai kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan Quran surat Al-Falaq. Yang kedua, kita harus mempraktekkan secara lisan dan tulisan Quran surat Al-Falaq. Nah, dari kompetensi dasar yang ada, maka pada hari ini kita harus mencapai pembelajaran kita, yaitu ada 2 indikator. Indikator yang pertama, anak-anak harus mampu mengenal surat Al-Falaq beserta maknanya. Indikator yang kedua, anak-anak harus mampu melafazkan surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima dengan makharijul huruf yang tepat. Gimana? Siap? Oke, pastinya siap dong karena anak-anak ibu anak-anak yang hebat. Anak-anak, sama-sama kita ketahui bahwa surat Al-Falaq terdapat di dalam Al-Quran juz 30. Surat Al-Falaq itu merupakan urutan surat yang ke-113. Berarti sebelum surat An-Nas yang kemarin kita pelajari ya.
Oke, kemudian surat Al-Falaq itu berjumlah 5 ayat. Diturunkannya di kota Mekah. Artinya, tahu artinya? Arti surat Al-Falaq terdapat pada lafaz ayat pertama. Bagaimana bunyi ayat pertama surat Al-Falaq? Kul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu artinya aku berlindung kepada Tuhanku dari waktu subuh. Berarti surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq itu tergolong dalam surat Makkiyah. Ayo, siapa yang tahu mengapa surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah? Ada yang tahu teman-teman semuanya? Nah, surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah karena surat Al-Falaq diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah itu bukan karena diturunkannya di kota Mekah. Paham ya semuanya? Sekarang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu asal mulanya diturunkan surat Al-Falaq. Nah, asbabun nuzul surat Al-Falaq yaitu waktu itu ada orang kafir Quraisy berusaha untuk mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cedera, maka datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu mendatangi Nabi untuk apa? Untuk meruqyah. Ruqyah, ada kata ruqyah. Apa sih ruqyah? Ruqyah itu metode pengobatan dengan melafazkan doa-doa dan asma-asma Allah. Nah, akhirnya malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan apa? Dengan surat Al-Falaq. Nah, dengan surat Al-Falaq, malaikat Jibril itu membacakan ayat demi ayat. Setiap malaikat Jibril membacakan satu ayat, maka simpul guna-gunanya itu putus. Begitupun seterusnya ayat kedua, ayat ketiga, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW selamat. Intinya surat Al-Falaq itu mengajarkan agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan-kejahatan dan keburukan makhluk. Ya. Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti kita harus rajin-rajin lagi membaca surat Al-Falaq. Kapan membacanya? Nah, membacanya bisa dilakukan sebelum kita tidur. Jadi, sesudah kita membaca doa mau tidur, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq. Oke, teman-teman? Nah, sekarang teman-teman udah tahu belum bunyi surat Al-Falaq? Nah, kita dengarkan ya bunyi surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Min syarri ma khalaq. 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 Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 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 Wa min syarri hasidin idza hasad. 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 Nah, teman-teman, gimana tadi? Sudah didengarkan kan surat Al-Falaqnya? Ibu yakin teman-teman juga pasti bisa dong melafazkan surat Al-Falaq. Tapi anak-anak harus ingat, dalam melafazkan surat Al-Falaq jangan asal dibaca, tapi harus diperhatikan makharijul hurufnya. Terutama nih, ya, ada beberapa huruf yang hampir sama, tapi teman-teman bacanya itu jangan disamakan karena khawatir nanti artinya berbeda. Seperti huruf sa, lihat huruf sa, kemudian dengan huruf sya, sya, dan huruf sa. Beda ya, sa, sya, dan sa. Selanjutnya kalian perhatikan juga dengan huruf ha, ha dengan huruf ho, ha sama huruf ho. Ada juga huruf da, da sama za, da yang tidak ada titiknya sama za yang ada titiknya. Beda ya, da, da, da sama za, za, za. Oke, dan harus ingat lagi ada huruf a, a, a sama huruf a, a. Oke. Kemudian di surat Al-Falaq juga ada huruf go, go sama huruf ko. Beda, go, go, go sama huruf ko, ko, ko. Nah, ada juga huruf fa. Nah, bukannya pa tapi fa, fa, ya, beda. Yang titiknya ada satu itu loh, fa. Oke? Nah, kita coba berulang-ulang, pasti teman-teman bisa. Oke? Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa melafazkan makharijul hurufnya, sekarang kita coba menghafalnya, membacanya ayat per ayat. Tujuannya apa? Agar bacaan kita sempurna dan akan selalu ingat di memori kita. Kita mulai ya. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada kata falaq terdapat qalqalah yang artinya harus dipantulkan. Falaq. Yuk kita coba lagi ya. Dengarkan sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang ayat kedua. Dengarkan ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, pada kata min syarri terdapat bacaan ifa yang artinya samar-samar. Dibacanya jangan tergesa-gesa ya.
Jangan asal dicongkel aja, tapi agak ditahan sedikit. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Selanjutnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pada ayat ini terdapat kata sikin yang artinya harus dibaca ijhar. Apa itu ijhar? Ijhar itu harus dibaca jelas. Oke, kita dengarkan kembali. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekarang kita baca ayat keempat. Dengarkan ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 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 Yang terakhir ayat kelima. Yuk kita simak baik-baik. Dengarkan ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, pada ayat kelima ini terdapat huruf H. Ingat ya, ada huruf H, hasidin. Kemudian idza hasad. Idza, za, ingat ya. Idza hasad. Oke, biar lebih jelas lagi, kita simak baik-baik ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana anak-anak rasanya setelah mempelajari surat Al-Falaq? Setelah anak-anak tahu maknanya, mengerti artinya, sejarahnya, pasti anak-anak akan lebih semangat lagi mengamalkan surat Al-Falaq. Ingat, selalu diamalkan surat Al-Falaqnya. Baik anak-anak, sudah paham semua kan? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Di mana pada lembar LKPD ini di sini sudah berisi ada materi, kemudian ada petunjuk-petunjuknya. Kalian tinggal mengikuti saja. Nah, untuk petunjuknya di sini ada poin 1 sampai dengan poin 4. Di mana untuk poin 1, 3, dan 5 kalian kirimkan berupa gambar. Dan untuk poin 2 yaitu melafazkan surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 kalian videokan lalu kirim ke Bunda. Oke? Paham semuanya? Ibu yakin teman-teman semuanya pasti paham. Oke? Kalau sudah paham semua, sekarang coba ditutup bukunya. Kemudian kita duduknya rapi. Kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, kerjakan tugasnya dan selalu bahagia. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.